Halo Pingpong Plus di sini, dan ini ada Phoenix 105 Fraxin Power Carbon. Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang ada kiriman kayu lokal. Ini kayu buat Indonesia. Phoenix 105 mereknya. Tipenya, serinya ini Fraxin Power Carbon. Dan kalau dilihat di boxnya ini ada tulisan Best Quality Blades. Table tenis profesional. Buat komposisinya sendiri, ini top line-nya spruce. Lalu ini karbonnya outer karbon, jadi karbonnya ada di lapisan kedua, dan karbonnya ini kelihatannya cukup rapi banget. Terus buat core-nya, ini core-nya balsa. Dan ini terdiri dari 5 plywood sama 2 karbon. Jadi spruce. Terus yang menarik ini katanya karbonnya ini disebutnya sama produsennya ini unique carbon. Unique carbon tuh saya belum tahu kayak gimana, nanti kita coba aja langsung rasanya gimana, performanya kayak gimana. Nah, untuk beratnya sendiri ini 92 gram. Nah, udah ditimbang tadi, beratnya 92 gram. Memang berat-berat kayu ofensif. Kayu ofensif yang beratnya di atas 88, antara 88 sampai 94 lah. Itu udah ofensif banget. Udah, kalau kata bahasa Sundanya tuh ampeg. Ampeg apa ya, berbobot gitulah kalau buat mukul. Lalu tebalnya sendiri 6,2 mm, 6,2 mili, jadi nggak terlalu tebal, cukup lah segitu. Berhubung ini udah pakai karbon, jadi agak nggak akan terlalu, meskipun tipis tapi pakai karbon ini agak medium stiff. Medium ke stiff, jadi nggak terlalu stiff tapi nggak terlalu medium juga, jadi tengah-tengahnya antara medium sama stiff. Nah, ini kita coba aja pakai bola. Kalau didengar pakai bola sih ini agak sedikit kerasa stiffnya, kerasa kakunya. Ini pakai bola, dipantul-pantulin pakai bola dan belum pakai karet. Ini nggak getar sama sekali. Ini top ply spruce terus pakai unique carbon, ini nggak getar sama sekali, nggak getar. Dan satu lagi, top ply spruce terus si carbon outer gini, ngingetin saya tadi siang saya baru baca Androtepe ligna. Ini apa ya, bisa dibilang hampir sama kalau menurut saya. Top line-nya spruce, carbon outer, tapi nanti aja kita coba. Siapa tahu kedepannya ada Androtepe ligna, nanti bisa kita compare. Tapi kalau dilihat sekilas sih, dan dari yang saya udah baca di Androtepe ligna sama ini, itu sama banget. Katanya nggak getar, terus emang buat tipe penyerang yang direct gitu bolanya, ini mungkin rasanya kayak gitu juga. Nanti langsung kita coba aja.
gimana performanya dan gimana rasanya, kesimpulannya biasa ada di akhir video. Oke, nggak usah lama-lama, ini dia Phoenix 105 Fraxin Power Carbon. Halo, kita balik lagi Pingpong Plus. Tadi kita udah coba kayunya. Ini Fraxin Power Carbon dari Phoenix 105. Dan kenapa handle-nya beda? Soalnya ini testernya. Ini apa disebutnya? Apa disebutnya kalau itu tuh? Prototype. Prototype-nya. Bukan yang komersilnya. Yang komersil yang kemarin kita awal di intro. Jadi kita bahas dari mana? Dari looksnya dulu ya. Dari looksnya, dari luar, tampak luar ini sih kalau yang komersilnya kan garisnya di sini kayak Andro Gauzy kelihatannya. Ini dari tampak luar sekilas kayunya kayak kurang apa ya, jadi kayak kayu bekas. Itu yang video kemarin coba. Nah ini kayak gini itu nggak rata kayaknya si headnya. Itu sebenarnya bukan kayu bekas, itu kayu baru, dan headnya itu dikasih varnish atau seal tipis itu buat menghindari splinter. Soalnya si top plate-nya kan ini spruce, dan spruce itu rentan, agak rentan terhadap splinter. Nah, tapi spruce itu juga yang bikin kayu kenceng bisa ada kontrolnya, jadi ada plus minusnya. Itu dari head.
Terus dari handle sih ini nyaman handlenya buat saya. Si sayapnya nggak terlalu besar, si sayap ininya, terus besar ininya sama bentuknya, si pinggang FL-nya nih pas, nggak terlalu bulat, nggak terlalu kotak gitu, dan besarnya cukup. Tapi ada yang sedikit agak mengganggu sih sebenarnya. Buat beberapa orang mungkin nggak terlalu pengaruh, tapi buat saya sedikit agak mengganggu. Ada ini si di mereknya, di logonya ini, di tagnya terlalu masuk ke dalam, jadi nggak rata sama ini. Nah kalau di gini kerasa ada sikunya gitu. Jadi kalau bisa lebih rata mungkin lebih bagus lagi ininya. Nah jadi kalau buat saya sih itu sedikit pengaruh meskipun nggak besar. Untuk dari kerapihan, ini rapih, kayu lokal yang rapih. Ini si karbonnya rapih banget. Karbon kan gitu kayak di anyam-anyam gitu, dan kelihatan si belahan antara satu sama yang lainnya tuh kelihatan. Bukan berarti kelihatan nggak rapih nongol keluar, tapi ini kelihatan tapi rapih. Tuh di gini halus banget. Ini bagus, ini cuma kekurangan di looksnya tuh cuma penyimpanan ini sama finishing sealnya. Kalau bisa lebih bagus pasti lebih bagus lagi, kalau bisa lebih rapi. Itu dari looksnya. Sekarang dari feelnya ini kemarin waktu sebelum sebelum kita pasang karet terus coba pakai bola di pantul-pantulin, kerasanya kayak ya sebagaimana biasanya kayu karbon yang kaku gitu, nggak getar. Nah tapi setelah pakai karet terus dicoba di meja, ini saya pakai karet Lion Radian, saya buka dulu. Lion Radian, terus backhandnya pakai Rancenter V47. Nah sebentar kita tutup dulu biar awet. Nah ini setup berat sebenarnya. Karet Lion Radian agak berat, Rancenter apalagi berat. Tapi di kayu ini memang agak lebih berat ke depan. berat ke sini, ke sana. Mungkin kalau ini bahan si handle-nya ini sedikit dikakuin atau sedikit diberatin bakalan seimbang, tapi nggak terlalu jomplang, beratnya nggak terlalu jomplang. Gimana ya cara ngukurnya? Kalau buat saya sih ini agak berat ke sini, cuma nggak terlalu jomplang memang. Sedikit banget, misalnya kalau dari pakai scale 0, 1, 2, 3, 4, 5 paling 0,5 gitu berat kesininya, jadi nggak terlalu jomplang. Itu dari berat. Buat feelnya sendiri, ini kan karet kenceng dan kayu kenceng. V47 itu yang velocity kan speed, jadi harusnya kenceng dan paling hard di kelas V, di tipe V. Harusnya agak susah buat smash kayak gitu, buat fast kayak gitu. Yang hard gitu biasanya saya agak kesulitan. Cuma ini pakai kayu ini si kontrolnya muncul gitu, jadi nggak hilang. Meskipun ini kayu karbon yang saya kurang suka kayu karbon, tapi top ply-nya spruce itu bikin kekakuan itu agak hilang dikit, jadi bisa menambahkan kelembutan. Si kontrolnya tuh bisa dimunculkan di kayu ini, di setup ini tuh. Padahal karetnya hard, kanannya backhandnya juga hard, tapi masih enak buat gesek-gesek gitu. Apalagi buat tembak-tembak ini udah pasti kenceng soalnya karbon. Jadi ini lengkap. Tadi saya malahan saya bisa pakai
V47 ini, Rasanter yang harusnya pemain serang, pemain ugal-ugalan gitu, saya bisa pakai chop gaya defense gitu, bisa. Coba lihat di beberapa poin tadi di video ada, saya pakai karet ini bisa pakai chop kayak defense, jadi nggak mental. Duel time-nya agak lumayan, ini, nggak terlalu mental kayak kemarin misalnya kita coba T11S itu dual time-nya nggak ada ini, tapi ini lumayan meskipun sama-sama karbon, tapi memang karena lebih tipis jadi ya saya pikir sih lebih tipis sama top line-nya Spruce, jadi ini kontrolnya lebih muncul menurut saya. Jadi ini komplit, bisa pakai buat loop-loopan gitu, gesek-gesekan atau kenceng sekalian, ini pasti bisa. Terus pakai karet yang hard kayak gini juga udah enak, apalagi pakai karet yang medium, ya medium soft gitu, pasti lebih nyaman lagi, lebih gampang lagi cara pakainya. Saya pakai karet ini kemarin Line Radiant buat loop-loopan gitu, angkat-angkat bola isi gitu, bola backspin dari lawan kita loop, kita spin gitu. Kontrolnya enak banget, putarannya jadi banyak. Banyak beberapa dapat bukan banyak beberapa, jadi beberapa kali banyak beribad. Beberapa kali dapat poin dari loop bola isi, dari loop bola backspin dari lawan, kita loop itu, kita gantung, kita spin, beberapa kali dapat poin. Jadi kesimpulannya sih ini kayunya komplit menurut saya, kayu lokal paling komplit, bisa dipakai buat kebut-kebutan atau kontrol-kontrolan masih aman, meskipun karetnya kenceng tapi kontrolnya masih enak. Jadi itu saja sih sedikit review dari saya buat Frexin Power Carbon ini. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, share, komen, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.